You're a ghost, and ghosts can't talk. There's an endless supply of thugs. Fudge you! Go and take Emily. Halo semuanya, Yaya di sini. Kali ini Yaya akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul Gunpowder Milkshake. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang gadis berusia 12 tahun yang ditinggalkan oleh ibunya. Bukan tanpa alasan, ternyata ibunya sendiri merupakan seorang pembunuh bayaran pada kala itu. Dan tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang perempuan yang ditugaskan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, yang mana perempuan tersebut ternyata direkrut oleh sekelompok anggota bernama The Firm. Dan setelah selesai, ia pun pergi ke rumahnya untuk menjahit lukanya. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari seorang pria bernama Nathan. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Sam di restoran. Lalu Sam pun segera menyusulnya. Meet me at the diner. Adegan berpindah 15 tahun yang lalu, di mana Sam yang masih berumur 12 tahun sedang bertemu dengan ibunya yang bernama Scarlett di sebuah restoran. Thanks for keeping an eye on her. You said you'd be here in 30 minutes. Perlu kita ketahui bahwa Scarlett adalah pembunuh bayaran profesional yang kini sedang diburu oleh kelompok gangster. Haven't touched your milkshake. Di sana, Sam memberikan sebuah buku yang di dalamnya ada sebuah pistol. Setelah itu, Scarlett pun pergi ke kamar mandi. And I made sure Go with Nathan. make a quick phone call. Kemudian gangster yang dimaksud pun akhirnya datang. Dan dia menghampiri Sam dan menanyakan keberadaan ibunya. Bukannya takut, Sam malah mengejeknya. Lalu gangster itu pun menodongkan pisau ke pipi Sam, sehingga pipinya berdarah. Dan di sana juga si gangster melihat buku yang berisikan pistol. Namun pada saat dibuka, ternyata pistolnya sudah tidak ada. Tak lama kemudian, Scarlett pun datang lalu memerintahkan Sam untuk menutup matanya. Di situ Scarlett membantai semua gangster yang ada di sana. Ketika Sam membuka matanya, ternyata sang ibu sudah pergi meninggalkannya. Rupanya Scarlett sudah menitipkan Sam kepada bosnya yang bernama Nathan untuk menjaganya sampai dia kembali. Kembali ke masa sekarang, kini Sam tumbuh dewasa. Dan dia juga menjadi seorang pembunuh bayaran yang sangat mematikan. Ia dibesarkan oleh The Firm, tempat ibunya dulu bekerja, yang dipimpin oleh Nathan. Di suatu hari, Nathan menemui Sam di restoran biasa. Nathan bercerita bahwa ada pencuri yang berani masuk ke dalam kantornya dan membawa cek dengan jumlah yang cukup banyak. Oh, so urgently, just to remind you. We need that money back. Di sini Sam ditugaskan untuk menemukan si pelaku dan kembali merebut cek yang telah dicuri. Nathan juga menyarankan agar Sam mengganti senjatanya yang sudah kuno. Easy enough to steal from the firm. Had them for years. Find an open vendor and get yourself some clean. Setelah itu, Sam pergi ke sebuah perpustakaan dengan membawa semua senjatanya. Ternyata di sana merupakan tempat para bibinya Sam. Lalu Sam diberi beberapa senjata baru oleh ketiga bibinya. There are children's sections. The Enchanted Forest book. Come. Hunches. If you pardon my friend. Something very familiar about her. Hunch smoke. Scarlett's kid. Yeah. We hear about you all the time. Everywhere for him. Yeah, sorry. Women are fair game. Charlotte Bronte. Tanpa waktu lama, Sam berhasil menemukan kediaman si pelaku serta cek yang sudah ada di dalam ransel. Ketika handphone si pelaku berbunyi, dia terkejut dengan kehadiran Sam yang sudah ada di dalam kamarnya. Setelah mendengar panggilan itu, Sam langsung dibuat dilema.
karena ternyata dia terpaksa mencuri demi menebus putrinya yang sedang diculik. Namun Sam tidak menghiraukannya. Setelah mengingat kejadian itu, ia lalu mengingat ibunya yang pernah meninggalkannya, di mana Sam berubah pikiran dan kembali untuk menolong si pelaku, dan Sam membawanya ke rumah sakit langganannya. Akhirnya Sam juga yang harus menyelamatkan putrinya. Di situ Sam berniat menebusnya dengan cek milik Nathan. I'll be back soon. He better be functional. Scene beralih kepada Nathan yang menelpon Sam agar segera pulang. Tapi Sam menjawab bahwa dia sedang ada urusan mendadak. Don't you dare hang up on me, young lady. I'm sorry. Don't you? Karena tak mau mendengarkannya, Nathan pun mengirimkan ketiga anak buahnya untuk membawa Sam agar segera pulang. Try to reason with her. What the hell are you waiting for? Go. Tak lama kemudian, Nathan didatangi dewan direksi. Ternyata orang yang dibunuh Sam di awal film adalah anaknya McAllister, ketua mafia. Dan kini ia meminta pertanggungjawaban Nathan sebagai pemimpin bisnis. God damn it, Sam. Sementara di tempat lain, Sam telah sampai satu tempat si bocil diculik. Di sanalah ia ditelepon lagi oleh si penculik. Dia disuruh untuk menyimpan pistol dan mengganti bajunya. Weapon and phone go in the locker. Tak lama dari itu, ketiga anak buah Nathan sudah datang dan mereka meminta Sam agar segera pulang karena Nathan sedang menunggunya. Namun karena Sam tak mau pulang, mereka bertiga pun terpaksa menghajarnya. I'll try not to kill you too. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Nathan, Sam mendapat telepon lagi dari si penculik untuk masuk ke dalam supermarket. Di sanalah bocil yang bernama Emily ini sedang bersama para penculik bertopeng. Mereka memasukkan Emily ke dalam keranjang. Lalu si penculik meminta Sam untuk menaruh tas yang berisikan uang ke dalam keranjang. Ia meminta keranjangnya didorong secara bersamaan dengan keranjang si bocil. Setelah si bocil berhasil didapatkan, Sam lalu mengejar para penculik untuk merebut ceknya kembali. Tapi di tengah perjalanan, rupanya para penculik itu saling berkhianat demi menguasai hasil tebusan. Karena pertikaian itu, mobil mereka menabrak tiang bangunan. Kemudian salah satu penculik itu melemparkan granat yang membuat tas itu hancur bersama isinya. Dan kini, koper milik Nathan sudah hancur berkeping-keping. Let's go. Try to keep up. You're bleeding. Here. Just let me help you. Sam lalu menembak penculik itu dan membawa Emily ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya. Namun sayang, ayahnya tidak bisa diselamatkan. Sam merasa bersalah dan ragu untuk menceritakan yang sebenarnya kepada Emily. Maybe you should take your break now. Di ruangan lain, ketiga anak buah Nathan sedang berada dalam perawatan. Mereka yang mengetahui Sam sudah kembali ke rumah sakit, kemudian mereka menyuruh si dokter untuk menjinakkannya. So, my payment? She's a sitting duck. Dan karena dibayar, si dokter pun menuruti kemauan mereka. Dengan cara menyuntikkan cairan yang membuat kedua tangan Sam menjadi lumpuh. Di sana, Sam menyuruh Emily untuk mengambil pisau pistol dan plester, lalu merekatkan di kedua tangannya. Now grab the tape. Now take the gun to my other hand. Now just take my finger and put it on the trigger. I need you to do one last thing for me, and then go on home. You're still alive is because Nathan wanted it that.
Setelah menghabisi anak buah Nathan, Sam lalu mendapat telepon dari Nathan agar segera mengembalikan tasnya. Sam mengatakan bahwa ranselnya sudah hancur berkeping-keping. But I was sent by you. If I get out of this alive, I'm coming for you. Karena Sam sudah menghilangkan ransel dan sudah membunuh orang yang salah, kemudian Nathan menelpon Meg mengenai anaknya yang telah dibunuh oleh Sam. Ia mengatakan bahwa dia akan menyerahkan orang yang telah membunuh anaknya. Tujuannya agar tidak mendapatkan masalah antar mereka. Dikarenakan bahwa ini bukan cara The Firm menjalankan bisnisnya. Prevent an all-out war between our two fighters. Take everybody. Don't come back until it's done. Lalu Nathan pun mengirimkan lokasi Sam berada, dan setelah itu Nathan mengirimkan pesan kepada Sam bahwa ia tidak bisa melindunginya. Ia juga mengatakan bahwa ia telah meninggalkan paket untuk membantu bertahan hidup selama beberapa hari. Nathan juga menyarankan Sam supaya menghilang dan ia juga mengirimkan sebuah alamat. Kemudian Sam pun bergegas segera pergi dari tempat itu menuju alamat yang diberikan oleh Nathan. Do you know how to drive? Let's go over it one more time. Left. Karena tangan Sam masih lumpuh, ia mengajarkan Emily cara menyetir mobil. Ketika akan keluar dari sana, mereka dihadang oleh kawanan mafia. Beruntung mobil Sam dilengkapi kaca anti peluru dan mereka pun berhasil bersembunyi. Tapi sialnya kepala Emily menyentuh klakson sehingga hal itu membuat mereka berdua ketahuan. Kemudian mereka berdua menabrak mobil musuh dan berhasil lolos. Namun salah satu musuh yang selamat terus membuntuti Sam hingga ke tempat tujuan. Lalu ia menelpon kawanannya. Sam bersama Emily kemudian masuk ke tempat tersebut. Di sana Sam bertemu dengan ibunya yang bernama Scarlett. Ternyata tempat yang diberikan oleh Nathan adalah tempat persembunyian ibunya selama ini. Hi, Mom. Melihat Sam datang dengan Emily, Scarlett mengira bahwa si Emily ini adalah cucunya. Sambil mengobati Sam, sang ibu meminta maaf kepadanya karena sudah menghilang selama 15 tahun. I see you taking an interest in my career. I fucked up. Fast forward 12 years and I find out who shot you, and there was a mark on my back. I guess that's over. Kemudian di monitor CCTV, Emily melihat ada tamu yang tak diundang. Oleh karena itu, mereka pun bergegas untuk segera meninggalkan gedung. Come on, you always have a plan. What is it? Hingga ketika mereka membuka pintu lift, mereka dihadapkan dengan beberapa mafia yang menyerang mereka. Di sana mereka lalu menutup pintu liftnya kembali. Lalu mereka masuk ke dalam ventilasi udara. Great. Kemudian kabur menuju perpustakaan di mana teman-teman Scarlett berada. Di ruangan tersebut ada Madeline, Florence, dan Anna May. Mereka bertiga ini adalah mantan pembunuh bayaran yang sama seperti Scarlett. Her father was killed and she has nowhere else to go. Tak lama para antek-antek mafia berhasil menemukan keberadaan mereka. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyerbu perpustakaan tersebut. Going with them to the basement where it's safe. Lying. Setelah diketahui keberadaannya, di sana Sam tak mau melibatkan orang, di mana Sam memutuskan untuk menghadapi mereka semua seorang diri, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sorry, I couldn't give it up back then and just stay here with you. Namun karena mafia itu terlalu banyak, ia tidak bisa melawan mereka, sehingga ia dihajar oleh para mafia tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Scarlett yang membantu Sam dengan pistol yang diberikan oleh temannya itu. You can still go, Ma. Tapi sayangnya segerombolan mafia tersebut semakin banyak hingga membuat mereka terpojokkan.
Tiba-tiba, dari atas teman-teman Scarlett membantu mereka, dikarenakan mereka tidak terima perpustakaan asasinnya diacak-acak. Dengan aksi yang memukau dan berdarah-darah, akhirnya mereka bisa menghabisi semua kawanan mafia hingga tak tersisa. Namun sayang, karena Madeleine terkena tembakan. Dia kehabisan darah dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ditambah lagi, ketika mereka semua sedang bertarung, Emily telah diculik lagi. Keesokan harinya, setelah memakamkan Madeleine, Sam mendapat telepon dari Jimmy. Dan Jimmy hanya menginginkan nyawa Sam karena dia sudah membunuh anaknya. Sam bersedia menyerahkan diri asalkan Emily bisa bebas. Dan Sam pun menunggunya di restoran tempat yang sering dikunjungi. Akhirnya kedua belah pihak sudah berada di restoran. Rupanya Jim sangat dendam kepada Sam. Dan ia cukup terkesan kepadanya karena bersedia menukar Emily dengan nyawanya sendiri. Always whispering, understood each other. As you took him away from me. Set to go free. Tak lama kemudian pelayan resto menghampiri mereka berdua untuk menawarkan menu. Namun tak diduga ternyata pelayan resto itu adalah Scarlett. There's no more standing on the sidelines. Singkat cerita, akhirnya Sam dan Emily hidup bersama. Di sana, Sam masih menyesal atas apa yang dia lakukan kepada ayahnya. But you tried to save him. Who sent you to my father? A long time. Keesokan harinya, Emily mendatangi kediaman Nathan. Dan dari kejauhan, Sam sudah siap dengan snipernya. 100 times over without them ever seeing us. Di sana, Sam mengatakan kepada Nathan melalui telepon. Dan dia berniat untuk mengakhiri semuanya. Nathan harus memberitahukan kepada mitranya bahwa Sam dan ibunya mengetahui tempat di mana mereka tinggal. Dan Sam bisa membunuh mereka tanpa mereka ketahui. Setelah semuanya terjadi, Sam, Emily, Scarlett, dan temannya sedang berada di dalam mobil untuk pergi dari daerah tersebut.